Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Nabi Muhammadin wa min anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa bermajelis lagi melanjutkan kajian kita dari pembahasan Tauhid al-Muyassar, ya. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan tentang halaman berapa ya? 48, Ustaz. Empat puluh delapan. 48 ya. Iya. Iman kepada hari akhir ya. Iya. Baik, ada yang baca silakan. Ya, sallallahu Ustaz. Bismillah. Al-khamis al-imanu biyaumil akhir. Yang kelima, keimanan terhadap hari akhir. Wa yatadammanu salasata umurin. Dan keimanan terhadap hari akhir mengandung 3 perkara. Al-awwal al-imanu bil ba'tsi. Yang pertama adalah keimanan terhadap hari kebangkitan. As-sani al-imanu bil hisabi wal jazai. Yang kedua, beriman terhadap hari perhitungan dan pembalasan. As-salis al-imanu bil jannati wan nari. Yang ketiga, beriman terhadap surga dan neraka. Wa yadkhulu fil imani bi yaumil akhir al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal mauti wa min dzalika fitnatul qabri wa 'adzabuhu wa na'imuhu. Dan termasuk keimanan terhadap hari akhir adalah keimanan kepada setiap apa yang terjadi setelah kematian, dan di antara dari yang demikian itu adalah fitnah kubur dan azab serta nikmatnya. Baik. Kita masih membahas makna dari masing-masing rukun iman, ya. Sudah berlalu 4 pembahasan dari mulai iman kepada Allah sampai iman kepada Rasul. Sekarang yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini terkandung di dalamnya 3 perkara, ya. Pertama, iman kepada adanya kebangkitan setelah kematian. Yang kedua, iman kepada hisab dan balasan. Kemudian iman kepada surga dan neraka. Dan termasuk ke dalamnya yaitu iman terhadap kejadian yang terjadi setelah kematian. Misalnya fitnah kubur, ujian di kuburan, siksanya dan nikmatnya. Baik. Yaumul akhir ini banyak namanya. Di antaranya yaumul akhir disebut juga al-qiyamah, disebut juga as-sa'ah, disebut juga al-qari'ah, al-ghasyiyah dan selainnya. Banyak nama penamaan terhadap hari akhir. Disebut hari akhir karena tidak ada lagi hari setelahnya. Tidak ada lagi hari setelahnya, yakni hari yang bersifat duniawi. Hari yang di dunia itu tidak ada lagi. Dan hari akhir seseorang itu dimulai dari kematiannya. Dimulai dari kematiannya. Nah, kita harus iman, ya. Iman kepada adanya malaikat yang nanti akan menjemput kita, malaikat pencabut nyawa, proses kejadian, bagaimana
roh seorang itu dicabut, antara orang beriman dan orang kafir itu beda. Hal-hal itu maka termasuk ke dalam iman kepada hari akhir. Di sini dibawakan 3 ya. Iman kepada al-ba'ts, kebangkitan. Kenapa tidak disebutkan iman kepada kematian dulu? Karena memang kalau perkara kematian, perkara wafat, ini diakui oleh semuanya, baik mukmin maupun kafir. Maksudnya, kalau terhadap kematian, semua orang itu percaya, percaya, ya, percaya akan adanya kematian. Tapi kebangkitan setelah mati, nah ini eh, hanya orang yang beriman yang percaya. Orang kafir tidak percaya. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir itu menyangka tidak akan dibangkitkan. Ya. Makanya iman kepada kebangkitan ini pembeda antara seorang itu beriman atau tidak, seorang mukmin atau kafir. Jadi kalau terkait kematiannya saja, nggak ada manusia yang mengingkari. Tidak ada manusia yang mengingkari akan mati. Semua, ya, semua orang itu, ya bahkan orang yang bukan mukmin pun percaya akan mati. Tapi adanya kebangkitan, nah ini yang orang yang beriman saja yang percaya. Lalu apa yang dilakukan setelah kebangkitan itu? Tujuannya apa kita dibangkitkan nanti? Ya, maka masuk ke dalam hal ini iman kepada hisab dan jaza. Jadi kita bukan sekedar dibangkitkan tanpa ada hal apapun. Tapi kita nanti dibangkitkan untuk dihitung dan dibalas. Ya, di antara dalil yang menjelaskan hal ini, kita hafal ayatnya. Ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal walaupun sekecil dzarrah kebaikan, dia akan melihat balasannya. Begitupun barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sekecil dzarrah, dia akan melihat balasannya. Ya. Dan ini keadaan yang mengerikan. Saat-saat yang menegangkan. Bukan perkara yang mengasihkan. Kecuali nanti kalau kita sudah keluar vonis kita. Kita nanti sudah menerima catatan amal, apakah dengan tangan kanan dari depan atau dengan tangan kiri dari belakang. Kita baru akan mengetahui nasib kita setelahnya itu seperti apa. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, ketika disebutkan nanti akan ada hitung amal, dihitung ya amal itu, terus dibalas, yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Allah tidak akan zalim. Seorang tidak akan bisa menimpakan keburukan kepada orang lain, atau dia ditimpakan keburukan oleh orang lain secara sengaja tanpa sebab. Itu nggak ada di akhirat. Allah betul-betul akan menghitung secara detail dan membalas secara adil. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini nanti akan kita rasakan sendiri. Bahkan orang-orang tertentu ketika diberikan catatan amalan, ya, kata Allah, Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba.
Silahkan baca saja sendiri, hitung sendiri buku catatan amalmu. Maka kita ini sekarang sedang mengukir sejarah untuk diri kita sendiri. Apa yang kita ucapkan, kita lakukan, itu nanti akan ada perhitungannya. Dan mau tidak mau, kita harus menerimanya. Maka dari itu, persiapkan sesuatu yang ketika nanti kita dihisab dan dibalas, maka yang akan kita dapat adalah kebaikan. Ya. Maka tidak ada cara yang lain selain kita mengisi kehidupan kita dengan amal soleh. Ya. Amal soleh, ketaatan, dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Itu besar pengaruhnya ya. Seorang yang iman kepada hisab, kepada balasan itu, dia akan membantu dia untuk ikhlas, membantu dia untuk istiqomah. Semisal seorang itu beramal baik ya. Ketika tidak ada manusia yang tahu, karena dia yakin nanti akan dihisab dan dibalas oleh Allah, dan Allah itu maha melihat, maha tahu, maha detail, dia tidak butuh lagi pengakuan dari manusia. Ya. Berbeda dengan orang yang memang dia haus akan pengakuan dari manusia dan tidak iman kepada akhirat, maka dalam hidupnya sangat atau selalu butuh kepada penilaian dari manusia. Dan bisa istiqomah seorang itu. Karena dia tahu balasan itu akan dia terima ketika dia sudah wafat. Kalau belum wafat, maka itulah kesempatan kita untuk beramal. Selama seseorang itu bernapas, selama itu juga hisab menanti, ya. Balasan menanti. Juga akan menjadikan seseorang itu lebih qanaah dalam hidupnya. Ya. Karena dia berpikir, gimana nanti perhitungan di sisi Allah. Walaupun perkara yang halal. Ya. Tidak akan mengatakan, ini kan uang saya, harta saya, terserah saya. Iya silahkan. Tapi ingat nanti itu ada hisab. Allah akan tanya banyak hal tentang kita. Kita akan diaudit, akan dibongkar habis-habisan. Gak ada yang bisa kita sembunyikan. Gak ada yang bisa kita ingkari. Semuanya nanti akan jelas ya, terlihat dan akan mendapatkan balasan. Baik. Kemudian iman kepada surga dan neraka. Kita imani surga itu sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang disediakan untuk orang-orang bertakwa, orang-orang beriman. Kenikmatannya belum pernah terlintas oleh hati, terlihat oleh mata, dan terdengar oleh telinga. Semua kenikmatan, semua yang kita inginkan ada di dalam. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kalian di surga itu apa-apa yang kalian inginkan. Ya. Kemudian tinggal selama-lamanya. La yabghuna anha hiwala. Tidak akan ada niat untuk pindah. La yamassuhum fiha nasabu wa lahum minha mukhrajin. Tidak akan merasa capek, tidak bosan. Itu surga. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga tersebut mendorong kita untuk beramal soleh. Karena masuk surga itu dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu diraih sebabnya diantaranya dengan melakukan amalan soleh. Dengan melakukan amalan soleh. Bukan sekedar, saya ingin surga. Orang Yahudi dan Nasrani saja mengklaim demikian. Mereka menganggap tidak layak masuk surga kecuali mereka. Ya. Tapi ketika diminta
Mana buktinya? Apakah kalian beriman kepada Allah? Mereka tidak. Kemudian iman kepada neraka. Keadaan di neraka seperti apa? Kengeriannya, penghuninya seperti apa? Bentuk-bentuk siksanya seperti apa? Yang dengannya kita menjadi takut untuk melanggar ketentuan-ketentuan dari Allah. Takut bermaksiat kepada Allah. Karena kita tahu Allah itu punya neraka. Ya, kita tahu neraka Allah itu bisa mengelupaskan kulit, lalu diganti lagi kulitnya. Ya. Kemudian orang-orang di neraka itu kesakitan, teriak. Mereka minta azabnya diringankan, tidak bisa. Ya. Bahkan ketika diperlihatkan orang yang diazab dengan azab yang paling ringan, kita yang melihatnya menyangka itu azab yang paling pedih. Itulah uh, iman kepada surga dan neraka yang semestinya membuahkan semakin taat, ya, dan nggak berani bermaksiat, menjadikan kita semakin berharap kepada Allah dan takut kepada Allah. Berharap, ya berharap masuk surga, takut dari neraka. Di sini juga kata beliau, termasuk iman kepada hari akhir, yaitu iman terhadap semua kejadian setelah mati atau sebelum mati. Sakaratul maut misalnya, ya. Tadi kita dijemput nanti oleh malaikat yang seperti apa. Nabi menjelaskan, seorang beriman itu dijemput oleh malaikat yang serba putih, membawa kain yang putih, yang harum. Orang kafir itu dengan kain yang hitam, yang bau. Sampai kita dicabut roh, kemudian dikembalikan ke jasad kita di alam kubur. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan ujian, fitnatul qabr. Kita akan ditanya terkait agama, terkait Rob kita, agama kita, dan Nabi kita. Ya, lalu orang yang beriman akan melewati ujian tersebut. Yusabbitullahu yusabbitullahu ladina amanu bil qawli tsabit. Allah akan berikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ya, ini bisa melewati ujian di kuburan itu. Pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, ya, itu akan kita alami. Akan kita alami, pasti. Tidak diragukan lagi, pasti kita alami. Ya. Makanya disebutkan ketika seseorang itu ditanya, siapa Robmu, siapa Nabimu, apa agamamu, dan bisa menjawab, ditanyakan, kenapa kamu bisa menjawab? Dari mana kamu tahu itu? Maka orang tersebut menjawab, saya baca Al-Quran. Saya tahu hal ini dari dalil. Nah, di sini pentingnya seorang itu mengetahui dalil dalam agamanya. Ya. Adapun orang yang ketika ditanya perkara itu tidak bisa menjawab, dia mengatakan, saya dengar orang berkata apa, saya pun ikut-ikutan. Akhirnya dia diazab. Ya. Dan di alam kubur itu ada azab, ada nikmat. Azab seperti Allah menyebutkan terkait Fir'aun dan tentaranya dan pengikutnya. Itu neraka, api neraka disuguhkan kepada mereka pagi dan sore.
Dan hari kiamat nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka. Nabi juga pernah menceritakan ada orang yang diazab di kuburan karena dosa, karena suatu dosa. Begitupun nikmat. Ada orang yang ketika ditanya di kuburan tersebut dan bisa menjawab, dikatakan oleh malaikat, nam solihan, nam solihan. Tidurlah yang nyenyak sampai engkau membangkitkanmu hari kiamat kelak. Sehingga orang-orang beriman di alam kubur itu bahagia. Dia mendapatkan nikmat, imma diberikan kehidupan yang nyaman, diluaskan kuburannya, dan nikmat yang lain, atau dia diberikan tidur, ditidurkan sampai hari kiamat. Dan ketika dibangkitkan, dia hanya merasa setengah hari saja tidur. Kita kalau tidur pules ya, nyenyak, lama pun nggak kerasa. Nah, demikianlah gambarannya kurang lebih. Baik, selanjutnya. As-sadis al-imanu bil qadari. Yang keenam, keimanan terhadap qadar atau takdir. Wa yatadammanu arba'ata umurin. Dan keimanan terhadap takdir mengandung 4 perkara. Al-awwal al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Yang pertama, iman bahwasanya Allah Ta'ala mengilmui segala sesuatu baik secara umum maupun secara detail. As-sani al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Yang kedua, keimanan bahwasanya Allah menulis atau mencatat hal itu dalam lauhul mahfuz. Yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Yang ketiga, keimanan bahwasanya seluruh yang ada tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak dari Allah Ta'ala. Ar-rabi' al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatun lillahi ta'ala bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Yang keempat, keimanan bahwasanya seluruh yang ada adalah makhluk Allah Ta'ala, baik zatnya, sifatnya maupun gerakannya. Ad-dalilu ala arkanil imani as-sittah. Dan dalil terhadap keimanan dan dalil terhadap rukun iman ada 6. Rukun iman yang 6. Yang pertama, qala ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu menghadap timur dan barat, akan tetapi kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada para nabi. Al-Baqarah ayat 177. Asani qauluhu ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatunya dengan takdir, dengan qadar, dengan ukuran. As-salis wa min as-sunnati ma jaa fi hadisi Jibril indama sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qala akhbirni 'anil iman. Dan dalil dari sunnah apa yang datang berupa hadis Jibril ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahwasanya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Rawahul Muslim. Iman kepada takdir.
Ini mengandung 4 perkara. Pertama, kepada ilmu Allah. Allah itu mengetahui ya, segala sesuatu. Globalnya maupun rincinya. Allah tahu. Sehingga karena Allah sudah tahu, tidak mungkin Allah itu salah dalam berbuat. Karena sudah tahu. Ketika Allah menetapkan segala sesuatu itu, tidak mungkin salah. Mustahil. Karena tahu semuanya. Tidak ada lagi asumsi kalau Allah. Kemudian iman kepada penulisan takdir itu di Lauhul Mahfuz. Allah sudah menuliskan segala sesuatu, ya, sampai hari kiamat. Makanya ketika Allah menciptakan kolam, Allah menuliskan, memerintah untuk menulis. Tulislah. Lalu kolam mengatakan, apa yang saya harus tulis? Tulislah takdir-takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan itu dilakukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ya sudah tertulis. Kita sekarang mendengarkan di sini, itu sudah ada tulisannya. Ya. Dan takdir itu perkara yang gaib. Makanya takdir itu disebut takdir kalau memang sudah kejadian. Nah, sudah kejadian. Kemudian takdir itu tidak bisa dirubah dengan sendirinya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditanya kenapa. Tapi kita yang berusaha husnudzon dengan hikmah-hikmahnya. Jadi iman semua kejadian itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendaknya. Allah yang menghendaki. Ya. Dan semua yang terjadi itu makhluk. Artinya kejadian-kejadian itu bagian dari skenario Allah. Bagian dari rencana Allah. Bagian dari yang Allah ciptakan. Sehingga kita imani. Ya, kejadian itu bentuknya seperti apa, kronologisnya, itu Allah yang menentukan. Ya. Sehingga dengan iman kepada takdir ini, kita akan husnudon kepada Allah. Tapi tidak akan kemudian menyalahkan takdir atau bergantung kepada takdir. Ketika saya pasrah aja tanpa usaha dan sebagainya, tidak boleh. Atau menyalahkan, kenapa Allah seperti ini sama saya? Kita jangan berpikir demikian, ya, karena bahaya seorang yang tidak beriman kepada takdir itu, dosa besar. Terus gimana sikap kita? Kita pandang takdir ini dengan kacamata ikhlas, kacamata ridho, kacamata husnuzan, kacamata hikmah. Lalu sederhananya, semua kejadian yang di dunia ini sudah Allah atur. Sudah Allah atur. Detail, lengkap, rapih. Kejadian yang itu sifatnya tidak mengenakan, itu Allah jadikan dengan kebijaksanaannya, dengan hikmahnya. Begitupun kejadian yang membahagiakan, Allah sudah menentukan dengan rahmatnya. Ya. Lalu sesuatu yang menimpa kita itu nggak mungkin
dihalangi oleh siapapun. Tidak mungkin. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Kalau itu memang akan menimpa kita, nggak ada satu orang pun yang bisa menghalangi. Kalau kita ditakdirkan akan, misalnya secara duniawi ya, akan menjadi orang yang sukses, kaya, dan sebagainya. Walaupun saingan usaha dan sebagainya banyak, itu nggak akan ngaruh. Kalau kita ditakdirkan demikian. Ya. Maka kita imani sesuatu yang akan menimpa kita, nggak mungkin bisa ada yang menghalangi. Dan sesuatu yang akan menimpa orang lain, nggak mungkin bisa kita cegah. Kalau memang itu udah rezeki orang lain, kita nggak akan bisa mencegahnya. Walaupun kita bikin makar sehebat apapun. Maka dengan hal seperti ini, tidak akan ada hasad antara manusia. Ketika orang lain mendapat nikmat, kita langsung ingat, oh, udah itu takdir dia. Ketika orang semakin maju, oh itu udah Allah udah berkehendak demikian. Tidak kemudian, ya Allah kenapa sih Fulanah atau si Fulan tuh hidupnya mujur terus, beruntung terus. Saya kok sulit terus. Ah, jangan berkata demikian. Pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa misalnya? Bisa jadi kita nggak kuat kalau diberikan kenikmatan. Kita malah durhaka kepada Allah. Maka menghadapi takdir ini pakai dengan kacamata hikmah, dengan kacamata iman, dengan kacamata husnuzon. Tenang jiwa kita. Tenang jiwa kita. Kalau kita betul-betul beriman kepada takdir. Ya. Tapi ingat tadi, bukan berarti kita tidak usaha, pasrah begitu saja. Tidak boleh. Tidak boleh juga menyalahkan. Ya. Kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang yang kuat keimanannya terhadap takdir, dia tidak akan terlalu risih dengan kejadian-kejadian di dunia ini. Yang paling pokok itu gimana dia bisa tetap menjalankan tugas kehidupannya. Udah, perkara dunia itu udah Allah yang ngatur. Dan kita tidak perlu banyak tanya. Kenapa? Tapi kita fokus gimana menjalankan peran kita sebagai hamba Allah. Yaitu beribadah kepada Allah. Sampai kita diwafatkan. Itu yang paling penting. Ya. Baik, nah itu iman kepada takdir. Simpelnya tadi, Allah itu berbuat pasti baik. Ya, eh, kita iman yang menimpa kita tidak bisa dicegah oleh orang lain. Dan yang menimpa orang lain gak bisa kita cegah. Baik sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Ya. Maka kita tidak perlu hasad sama orang. Baik. Dan Allah itu pasti dengan hikmahnya. Kemudian dalil dari rukun iman yang enam itu apa? Pertama firman Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Maksudnya berselisih dulu terkait arah, terkait itu bukan kebaikan itu, bukan itu. Tapi kebaikan itu adalah iman kepada Allah, yaumul akhir,
malaikat, kitab, dan nabi. Ini disebut 5. Kemudian firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami terhadap segala sesuatu menciptakannya dengan ukuran, dengan takdir. Ini 6. Lalu secara urutan juga disebutkan dalam hadis Nabi, hadis Jibril, ketika Nabi bertanya tentang iman, atau Nabi ditanya tentang iman, beliau menjawab, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, kemudian iman kepada takdir. Lihat, iman kepada takdir di sini, takdir yang baik maupun yang buruk. Dalam hadis yang lain, takdir yang manis ataupun yang pahit. Ya, maka manusia itu tidak akan menyangka seperti ini. Kalau dia diberikan nikmat, tidak akan mengatakan saya dimuliakan oleh Allah. Ketika dia disempitkan, saya dihinakan oleh Allah. Tidak. Mulia hina itu bukan dengan itu. Itu ujian, nikmat dan musibah itu ujian. Dan tidak boleh mengatakan seperti itu. Diberikan nikmat, kita mengatakan, oh, saya tuh udah disayang sama Allah. Seolah yang diberikan musibah tidak disayang. Padahal justru yang disayang oleh Allah tuh rata-rata Allah mengujinya dengan musibah. Ya. Nah, ini dalil tentang rukun iman yang 6. Dengan ini selesai pembahasan rincian dari rukun iman. Baik, selanjutnya tentang ihsan. Ya Ustaz. Iya. Al-ihsan. Ta'rifuhu, definisinya, lughatan diddul isa'ah. Secara bahasa artinya lawan dari keburukan. Syar'an muraqabatullahi fisyarri wal alani. Secara Fisirri. syar'i fisirri wal alani. Definisi secara syar'i adalah pengawasan Allah Ta'ala dalam rahasia dan apa ini Ustaz? Alan, Terang-terangan. ya terang-terangan. Arkanul ihsani, rukun-rukun ihsan, ruknun wahid. Ada satu rukun, wahwa yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Aqsamul ihsani, pembagian al-ihsan, qismani, ada 2. Al-awwal ihsanun ilal khalqi, ihsan terhadap makhluk. Wa huwa yakunu fi arba'ati umurin, dan dia ada pada 4 perkara. Hamzah al-mal, ba al-jah, jim al-ilm, dal al-badan. Ada pada 4 perkara. Yang pertama pada harta, pada kedudukan, pada ilmu, dan pada badan. Ihsanun fil ibadatil khaliq, yang kedua ihsan pada ibadah kepada sang khaliq. Wa hadhihi laha martabatan, dan ini ada 2 tingkatan. Al-ula martabatul musyahadati, ta'budullah ka'annaka tarahu, wa hiya a'lal martabatain. Martabah yang pertama adalah martabah musyahadah, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan ini merupakan martabah yang paling tinggi di antara 2 martabah. As-sani martabatul itla'i wal muraqabah,
Yang kedua, martabah atau tingkatan diawasi dan apa nih Ustaz? Istilah diperhatikan wal muraqabah, diawasi. Diperhatikan dan diawasi. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, yaitu apabila engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Wa dalilu 'alal ihsan, dan dalil akan ihsan al-awwal qauluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang mereka berbuat baik. An-Nahl ayat 128. As-sani qauluhu ta'ala indama sa'alahu Jibrilu 'anil ihsan. Yang kedua adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Jibril bertanya kepada beliau tentang ihsan. Ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, rawahul Muslim. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Baik, Riwayat Muslim. pembahasan tentang ihsan ya. Islam sudah, iman sudah, sekarang ihsan. Ihsan itu secara bahasa artinya lawan dari keburukan. Ihsan itu kebaikan. Jadi kebaikan. Ya. Itu makna bahasa. Adapun makna istilah syariat, ihsan itu merasa diawasi oleh Allah. Merasa adanya pengawasan dari Allah, baik kita sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Sehingga dengan rasa itu kita memperbagus kualitas ibadah kita. Nah, itu ihsan. Memperbagus niat kita. Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kita memperbagus kualitas ibadah kita. Ihsan ini tingkatan yang paling tinggi. Karena kualitas dari iman dan Islam kita itulah ihsan. Ya. Kualitas dari Islam dan iman kita. Baik. Rukun ihsan itu ada satu. Dan ini berdasarkan hadis, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau rasa itu tidak bisa kita hadirkan, yakinlah Allah melihat kita. Baik, saya berikan pendekatan ya, untuk mudah memahami. Seorang pekerja, ya, jika dia melakukan pekerjaan dan bosnya ada di depan dia, bagaimana yang terjadi? Pasti dia akan benar dalam bekerja, sesuai dengan aturan. Bahkan akan berusaha gimana supaya si bosnya puas dengan kinerjanya. Nah, itu perkara dunia. Atau bosnya tidak ada di hadapan dia, tapi memantau melalui CCTV dan sebagainya. Diawasi. Dan diberitahu kepada pegawai itu, si bos sekarang sedang mantau. Pasti pegawai itu kinerjanya akan bagus. Nah, itulah gambaran. Kalau manusia dalam beribadah, dalam hidup, tertanam dalam jiwanya, Allah itu melihat kita, mengawasi kita, maka kita hendaknya menjaga kualitas amalan kita. Amalan baik, ibadah kita laksanakan. Ya, tidak kemudian Allah tidak melihat sehingga kita tidak melaksanakan ibadah atau berani melakukan keburukan. Orang kalau ada pengawasan, ya,
normalnya ya, normalnya orang, normalnya manusia kalau ada pengawasan yang betul, pengawasannya itu, maka dia akan maksimal dalam kinerja dan tidak akan melanggar. Nah, maksimal dalam bekerja, maksimal dalam ibadah dan tidak melanggar, itulah kualitas iman dan Islam seseorang. Ya, itulah kualitas iman dan Islam seseorang. Walaupun tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang melihat dia, tapi dia menjaga kualitas ibadahnya, dia tidak berani durhaka kepada Allah, berarti iman dan Islamnya sudah benar, sudah berkualitas. Berbeda dengan kalau dia hanya sebatas penilaian manusia. Bisa jadi di belakang manusia, dia berbuat sebaliknya dengan ketika dinampakkan di hadapan manusia. Berarti kualitas iman dan Islamnya belum bagus kalau seperti itu. Bahkan bisa termasuk kategori orang yang tidak ikhlas. Karena menurut sebagian ulama, di antara ciri orang tidak ikhlas itu, dia berbeda beramal ketika sendiri dan banyak orang. Dia berbeda. Termasuk dia berani bermaksiat ketika sendiri dan tidak berani ketika banyak orang. Baik, itulah gambaran sederhana ihsan. Ya. Lalu pembagian ihsan itu ada dua di sini. Pertama, ihsan kepada sesama makhluk. Berbuat baik kepada makhluk yang lain. Ya, berbuat baik kepada makhluk yang lain, ini bisa dengan beberapa perkara. Pertama, dengan harta. Ini konteksnya kita berbuat baik kepada manusia. Ihsan juga namanya. Ya, berbuat ihsan. Bisa dengan harta, kalau punya, jelas ya, membantu orang dengan harta itu membantu yang paling nampak. Tapi kadang kita tidak punya harta. Bantu dengan pengaruh. Artinya seorang itu punya kedudukan, ada orang yang minta tolong, dia bantu. Ya, dalam hal kebaikan tentunya, bukan dalam hal keburukan. Kemudian dengan ilmu dan dengan anggota badan, dengan tenaga. Baik, kita lihat nih. Ihsan dengan ilmu, yaitu mengajari manusia. Ini termasuk ihsan yang paling ihsan. Bahkan amalan jariah yang tidak akan putus. Jadi kalau kita ingin berkontribusi kepada manusia, kalau kita merasa harta tidak punya, pengaruh juga tidak, fisik lemah, udah kita ngajarin orang lain dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang kita bisa, walaupun itu sederhana. Ilmu mengenalkan Allah, mengenalkan wudhu, mengenalkan sholat, mengajari baca Al-Quran. Ya, kita sayang kepada orang lain. Kita nggak tega melihat orang lain bodoh. Seperti kita tidak tega melihat orang lain kelaparan. Maka kita ajarkan mereka. Itu ihsan kepada makhluk. Ya. Bahkan ihsan ini bukan hanya kepada manusia. Kepada binatang saja kita diperintahkan untuk ihsan. Ya. Jadi berbuat baik kepada orang lain itu luas maknanya. Bisa dengan berbagai macam bentuk, jenis. Ya. Baik. Lalu ada ihsan dalam ibadah. Nah, ini yang dimaksud. Yang dimaksud ini ihsan dalam ibadah. Ada dua tingkatan. Pertama tingkatan musyahadah. Jadi musyahadah ini yang paling tinggi, a'la. Apa itu? Kita ketika ibadah seolah-olah menyaksikan Allah itu ada di depan kita. Kalau ibarat bekerja,
bos itu ada di depan kita. Di depan, percis di depan kita. Ya, hadirkan rasa itu. Tapi Allah itu tidak terlihat. Betul, Allah itu goib. Tapi lihat dengan kacamata keimanan. Allah itu ada, menyaksikan kita. Kalau kita tidak bisa menghadirkan itu, maka ada martabat ittila dan muraqabah. Yakni, yakinlah Allah melihat kita. Allah memantau kita. Allah tahu gerak-gerik kita. Ya, Allah tahu kita, hati kita juga Allah tahu. Ya, maka dari itu, kalau orang sudah tertanam ihsan, derajat ihsan dalam jiwanya, ibadahnya akan maksimal, akan khusyuk kalau sholat. Ibadah yang lain juga akan dilaksanakan sesuai dengan semestinya. Ya. Lalu dalil ihsan diantaranya Allah, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang ihsan. Kemudian dalil dari hadis ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, lalu menjawab, ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika tidak mampu menghadirkan rasa itu, yakinlah Allah melihatmu. Ya, nah, ini perlu latihan, perlu latihan. Latihan sederhananya, ya kita aja kalau bekerja, terus bos kita di depan kita, kita maksimal. Bos kita yang menggaji kita. Kalau kita ibadah, sholat, dan lain sebagainya, ingat, Allah tuh bukan lagi menggaji kita. Allah tuh yang memberi nyawa kita. Memberi kehidupan kepada kita. Memberi banyak nikmat kepada kita. Maka kita jaga kualitas itu. Ya. Jaga kualitas. Ihsan itu akan memperbaiki kualitas ibadah seseorang. Memperbaiki kualitas keimanan seseorang. Dan kualitas ibadah zohir juga. Ya. Karena dia urusannya udah tidak lagi dengan gimana komentar manusia. Enggak. Tapi gimana nih Allah ridho tidak? Ini sesuai gak dengan keinginan Allah atau tidak? Ya. Baik, Ana kira cukup ya pembahasan kita untuk pagi hari ini. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Bagi Mahat yang ingin bertanya silakan langsung open mic ya. Silakan Mahat sebelum kita tutup kajiannya. Nampaknya tidak ada Ustaz. Kita bisa tutup Ustaz. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu